Sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan DPR ya dengan mengundang teman-teman PGRI, organisasi profesi untuk datang ke Balai Legislatif mendengarkan ini, menurutku sih sebagai satu langkah yang tepat. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Selamat tahun baru 2025 Sobat TCID. Maybe ini agak telat gitu ya karena tahun barunya udah lewat sekitar semingguan gitu. Tapi semoga spirit awal tahunnya bisa ngebuat kita jadi orang yang lebih baik lagi di tahun 2025 dan ke depan-depannya gitu. But ngomongin soal memperbaiki situasi, ngomongin soal memperbaiki keadaan begitu ya. Tahun 2024 menjadi sebuah tahun di mana ada banyak hal yang bisa dicatat gitu, especially di dunia pendidikan. Nggak cuma di pendidikan tinggi aja yang sempat banyak problematika yang muncul, kayak misalnya ada kasus kecurangan akademik begitu ya, terus juga gimana kita ngelihat kasus untuk mahasiswa S1 ada soal pembiayaan kuliah gitu. Tapi di level sekolah juga kita bisa ngelihat there are so many problems there. Salah satunya adalah bagaimana situasi para tenaga pengajar di sekolah alias guru itu tuh menjadi sorotan di tahun 2024. Banyak sekali kasus-kasus di mana guru-guru di Indonesia itu tuh dikriminalisasi, punya banyak banget masalah sampai pada akhirnya di bulan Desember kemarin ada sebuah wacana dari Komisi 10 DPR untuk membuat RUU perlindungan guru gitu. Kira-kira apakah ini mendesak untuk melindungi kesejahteraan kesejahteraan guru di Indonesia? We're gonna talk about it di first episode of Suara Akademia di tahun 2025 kali ini, dan buat kick off tahun baru kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Dewi Rahmawati Nur Aulia. Beliau adalah peneliti di bidang sosial dari The Indonesian Institute. Halo Mbak Dewi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, Syarif. Oke, nice to know it. Gimana tahun baruan kemarin Mbak Dewi? Aduh, tahun baru nih kemarin agak ini ya, uh, nggak bisa menikmatinya karena situasi kesehatan agak sedikit terganggu nih kan tahun kemarin. Gitu. Oke. Dan keganggu sama PPN 12% yang Wah, betul. Terus satu lagi mungkin itu ya yang menjadi faktor pendorong kenapa pada akhirnya akhir tahun nggak bisa dinikmatin ya peralihan but tahun sebelumnya. but hopefully semoga cepat baik-baik ya Mbak Dewi dan akhirnya Amin. segera pulih lagi ya. Amin. Thank you. Anyway, Mbak Dewi, kita ngobrol dulu dan sedikit flashback kali ya ke tahun 2024 di mana banyak banget nih kasus di dunia pendidikan di Indonesia yang melibatkan guru di sekolah yang akhirnya tuh guru-guru sempat keseret di pengadilan gitu loh Mbak. Belum lagi kasus-kasus yang viral di sosial media tapi nggak ended up di pengadilan gitu. Gimana nih Mbak Dewi sendiri ngerefleksiin banyaknya beragam kasus di dunia pendidikan Indonesia, especially yang melibatkan guru nih Mbak? Oke, kalau kita misalnya melihat dan flashback kembali ya tahun 2024 kemarin, apa aja sih kejadian-kejadian di dunia pendidikan selain dari memang kasus-kasus pembulian yang memang sering terjadi di dunia pendidikan, hal yang paling menjadi sorotan kita selama ini ternyata para pendidik terutama guru ini menjadi rentan ya, menjadi kelompok yang paling rentan untuk diobjektifikasi, terutama dikriminalisasi, terutama dalam konteksnya bagaimana sebenarnya para pendidik ini mendisiplinkan murid. Dan ini menurutku merupakan satu hal yang perlu tetap menjadi perhatian kita bersama agar hal-hal seperti ini nggak lagi tidak lagi terjadi ya di tahun-tahun besok seperti itu. Tapi ngomongin soal tenaga pengajar yang mendidik nih Mbak, saya coba nge-capture di sosial media gitu ya. Ada Oke. orang-orang yang mungkin sekolahnya tuh di era tahun 90-an, 2000-an Hmm, awal gitu, atau iya. mungkin early 90s dan late 80s gitu tuh bilang, guru dulu kasar kayaknya nggak apa-apa deh, dan kita nggak berani buat ngasusin itu gitu. Sekarang kenapa jadi masalah? What do you think about that, Mbak? Nah, ini yang kemudian menurutku ada ternyata satu disparitas ya, yang artinya itu kenapa masa pendidikan kita dulu itu ketika kita dididik secara katakanlah militeristik tanda kutip, Hmm. kita dapat justru memperoleh
apa manfaat yang dididik hasil dulunya seperti ini dengan anak-anak yang kemudian pada hari ini bisa melihat bahwa itu adalah bentuk sepertinya itu adalah bagian dari kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Ini karena mungkin kalau aku melihatnya ada hal yang mesti harus diluruskan, Mhm. terutama kalau kita melihat dari segi bagaimana pelaksanaan penerapan undang-undang sistem undang-undang perlindungan anak sendiri. Karena yang aku lihat banyaknya kejadian-kejadian kriminalisasi terhadap pendidik guru ini salah satunya bagaimana menafsirkan dari undang-undang perlindungan anak Hmm. di konteks dalam dunia pendidikan sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita bisa lihat secara umum yang dilakukan oleh para pendidik kita, terutama guru ini kan dalam rangka untuk meningkatkan pendisiplinan dari perilaku anak itu sendiri. Dan di dalam sekolah sendiri sebenarnya kalau kita mau merujuk dan mau mau melihat itu secara objektif di sekolah sendiri kan sudah dibuat aturan bagaimana untuk mendisiplinkan anak yang artinya anak sendiri termasuk orang tua wali pun sebenarnya tidak perlu ikut campur dalam konteks untuk mendisiplinkan anak itu sendiri seperti itu, Rif. Mhm. Jadi memang sebenarnya pasal nggak tahu deh ini tuh hal yang penting apa enggak ya Hmm. penerapan pasal karet dalam apa namanya dalam undang-undang perlindungan anak ini yang akhirnya menjadi membuat permasalahan soal perlindungan guru ini muncul ya. Iya, iya seperti itu. Ada uh, banyak penafsiran yang melihat bahwa ketika anak itu dihukum, terutama dalam konteks penghukuman fisik ya, Hmm. dianggap itu sebagai sesuatu yang mencelakai atau bagaimana. Padahal dalam konteks pendidikan sendiri, penghukuman fisik bukan berarti tidak ada, tetapi kan dalam konteks kategori bagaimana mendisiplinkan anak di dalam dunia pendidikan itu sendiri seperti itu. Sehingga hal-hal yang sedemikian itu yang nampaknya itu menjadi rentan kepada guru kita untuk dikriminalisasi terhadap hal yang seperti itu. Oke. Nah, Mbak Dewi, sekarang kita geser ke pertengahan Desember deh, karena time frame 2024 kan kita ngeliat dari Januari sampai November kasusnya banyak banget, terus Betul. di pertengahan Desember akhirnya DPR melalui Komisi 10 Hmm. itu mengundang PGRI pada saat itu ya, untuk Ya. membahas mengenai pembuatan RUU Perlindungan Guru. Nah, ini langkah yang tepat nggak ya buat ngerespon kejadian yang terjadi belakangan ini gitu, karena memang sebenarnya untuk perlindungan guru nggak ada undang-undangnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan DPR ya dengan mengundang teman-teman PGRI, organisasi profesi untuk datang ke Balai Legislatif mendengarkan ini menurutku sih sebagai satu langkah yang tepat di mana kita tentunya mesti harus melihat dan memandang permasalahan yang terjadi di pendidikan ini sebenarnya seperti apa. Hmm. Sehingga kita tidak lagi melihat itu sebagai satu yang sifatnya parsial, terutama yang ketika kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya konteks pendisiplinan yang membawa dan berujung pada kriminalisasi guru ini. Dan kalau kita melihat ya, kalau kita boleh jujur bahwa permasalahan yang terjadi terutama dalam konteks bagaimana sampai pada akhirnya adanya kriminalisasi guru ini kan sebenarnya kan ada sebagian bagian kecil dari permasalahan pendidikan itu sendiri yang Yep. sebenarnya permasalahan guru itu tidak hanya di sana aja, ada bagian lain yang kita bisa lihat seperti misalnya tingkat kesejahteraan yang masih sekarang itu masih rendah, beban kerja yang artinya sampai saat ini walaupun dengan status honorer ternyata dia tetap diberikan beban pekerjaan yang sama dengan status mereka yang sebagai PNS. Tentu ini menjadi harus dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya kompleks, tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya parsial seperti itu. Cari. Nah, tapi kan kita juga ngelihat ya bahwa sebenarnya itu sudah ada undang-undang gitu, nomor Mm-mm. 14 tahun 2005 dan juga PP nomor 74 tahun 2008, correct me if I'm wrong, yang memang profesi guru dan tenaga pengajar itu tuh sudah diatur dalam Iya. peraturan tersebut nih, Mbak. Kalau misalnya akhirnya RUU Perlindungan Guru ini tuh em, dibahas gitu ya, bergulir sampai jauh begitu, ada potensi tumpang tindih nggak ya sama peraturan sebelumnya atau justru malah sebenarnya RUU Perlindungan Guru ini tuh jadi menguatkan peraturan yang sebelumnya dan menggugurkan dan lebih ngasih konteks yang kuat lagi karena sudah disesuaikan dengan situasi sekarang nih Mbak. Mm. Ah,
di tulisan kami sebelumnya ya di The Indonesian Institute, saya juga sudah menulis bahwa sebenarnya seberapa penting sih RUU perlindungan guru ini untuk bisa diciptakan menimbang ya dengan undang-undang sebelumnya tentang profesi guru dan dosen ditambah dengan peraturan turunan itu sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana profesi ini dalam menjalankan profesinya sudah diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa peraturan yang sudah ada ini tidak efektif untuk diterapkan di masyarakat atau justru menjadi tidak dilihat ketika guru ini dikriminalisasi oleh para muridnya katakanlah sedemikian. Kita mesti juga harus melihat ya apakah terdapat kekosongan hukum di dalam undang-undang tersebut sehingga pada akhirnya guru sendiri itu tuh dilemahkan dengan ada adanya undang-undang tersebut. Ketika kita membuat ini menjadi satu bentukan undang-undang kembali, dikhawatirkan, kekhawatiran itu memang ada bahwa terdapat adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain pasti akan ada. Nah, namun demikian oleh sebab itu menurutku ya daripada hanya untuk membuat aturan itu aturan terbaru tetapi substansi dari undang tersebut sebenarnya sama dengan peraturan yang sudah dibuat sebelumnya. Sebenarnya sih kita lebih baik melihat bagaimana kekosongan hukum yang ada di aturan ini untuk bisa dikuatkan agar hal-hal seperti ini, terutama ya kriminalisasi yang terjadi pada guru ini, untuk tidak lagi terjadi seperti itu. Misalnya kita membuat satu aturan, konteks aturan dalam penghukuman pendisiplinan murid yang artinya itu bisa disepakati dalam organisasi profesi sejauh mana batasan itu bisa diberlakukan dan sejauh mana hal itu bisa dianggap mencederai keduanya, tidak hanya kepada mereka sebagai bagian dari penyidik, tetapi ini aturan dibuat juga diharapkan mampu juga melindungi dari keduanya seperti itu. So actually ini urgent karena permasalahan mengenai guru dan dosen atau tenaga pengajar begitu ya, kayaknya udah Iya, jadi permasalahan yang udah dibahas dari tahun 2023 2024 ke belakang nih Mbak. 2 tahun udah bergulir banget isu ini. iya. Em, ini bukan cuma soal perlindungan mengenai bagaimana ketika mereka mengajar, termasuk kesejahteraan juga harus dibahas dalam undang-undang perlindungan guru ini ya Mbak ya. Betul. Ya, Oke. artinya kalau kita bisa berkata jujur kembali kan bahwa sebenarnya permasalahan guru tidak hanya permasalahan bagaimana beban pendidikan itu diletakkan di pundaknya juga, tetapi negara di sini juga harus memandang permasalahan guru ini sebagai satu permasalahan yang komprehensif, yang tidak hanya artinya ketika mereka dibebankan untuk melakukan pendidikan itu, beban pendidikan itu diberikan kepada mereka, tetapi mereka juga negara juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab bagaimana menyediakan kesejahteraan ini itu lebih baik, termasuk memberikan jaminan keamanan bagi mereka dalam menjalankan peran dan profesinya ketika mengajar seperti itu. Berbicara soal undang-undang, proses pembentukan menjadi hal yang lumayan krusial begitu. Ada sedikit trauma nih Mbak, dari aku pribadi sih kalau berbicara Hmm. soal pembentukan undang-undang, karena beberapa undang-undang terakhir yang sudah ada gitu bermasalah di naskah akademik atau mungkin proses penggodokannya. Iya. RUU Perlindungan Guru ini kan sampai saat ini, setahu saya tuh masih dalam apa ya, DPR tuh menanti naskah akademik dari PGRI. Hopefully memang kalau dari Iya. PGRI bakal lebih substansial gitu isinya, lebih Hmm. substantif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Kita lihat kayak waktu Cipta Kerja lah, Omnibus Hmm. Kesehatan tuh there are a lot of problems there. Nah, apa ya kira-kira yang harus diperhatikan dari masing-masing pihak nih, dari DPR atau mungkin perwakilan teman-teman dari PGRI gitu, untuk memastikan proses penyusunan ini tuh bakal berjalan dengan baik. Karena takutnya ketika nanti sudah ada setor undang-undangnya goal, ada poin-poin yang luput lagi nih Mbak gitu. Hmm. Baik, kalau aku melihat dari bagaimana hasil dari prolegnas kemarin ya, dengan hasil beberapa undang-undang yang bakalan artinya menjadi poin pembahasan dan yang bakalan digarap oleh teman-teman kita di legislatif. Eh, aku sih melihatnya bukan bersikap
pesimis atau bagaimana, tetapi ini akan tentunya menghadapi banyak tantangan. Salah satunya itu tadi ya, dalam proses legislasi sendiri, selain dari bagaimana proses pembuatan naskah akademiknya, sudah itu mengujinya di setiap tahapan, di setiap tahapan uh, pertemuan ini menjadi tentunya PR bersama, dan sepertinya ini tidak akan mungkin akan diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat, terutama dalam waktu 5 tahun saat kepemimpinan teman-teman di legislatif. Oleh sebab itu, menurutku sih sebenarnya beberapa hal yang diperhatikan ya, menimbang sebenarnya dalam konteks dalam konteks aturan yang sudah ada sih. DPR sih sebenarnya lebih memiliki peran dalam proses penguatan dari undang-undang yang sudah ada ya, menguatkan dari undang-undang yang sudah ada. Selain dari itu, menurutku daripada hanya membentuk undang-undang yang tentunya kita memiliki kekhawatiran adanya tumpang tindih antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lambat, maka menurutku sebenarnya inilah peran fungsi dari teman-teman legislatif bagaimana mengefektivitaskan dari undang-undang yang sudah ada agar uh, kriminalisasi yang terjadi kepada para pendidik ini tidak terjadi. Misalnya apa? Dengan dengan mendorong agar misalnya salah satunya eh, organisasi profesi seperti PADRI atau organisasi yang sejenisnya ya, untuk membuat satu gas tertentu, kasus-kasus ini bisa setidaknya selesai di ranah mereka, dan ini tentu tidak perlu tentunya tidak perlu lagi dengan membawa atau membuat satu aturan undang-undang terbaru supaya ini tidak dimasukkan ke dalam hal yang apa eh, ke dalam substansi yang baru Oke. seperti itu. Ini jadi pertanyaanku lagi sih Mbak gitu. Hmm. Ada memungkinkan nggak sih situasi yang kayak gini ketika ada akhirnya RUU perlindungan guru nih? Ada anggapan di luaran sana bahwa guru jadi kayak punya safe space untuk menangani anak dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang keras gitu. Kayak gitu, anggapan-anggapan kayak gitu. Ketakutan masyarakat ada meskipun kecil banget ya ngelihat hal itu karena orang tua yang ada sekarang ngelihat dulu aku sekolah kayak gitu juga kok gitu. Gimana cara buat ngatasin ini nih supaya akhirnya nantinya ke depannya tuh di luar dari legal hukum dan juga undang-undang, kasus kesejahteraan guru ini tuh jauh lebih diperhatikan dan apa ya, kriminalisasi jadi menurun gitu angkanya nih Mbak. Nah, ini kemudian tadi seperti yang aku katakan ya, bahwa memang bahwa terdapat perbedaan disparitasnya tinggi banget antara bagaimana sebenarnya persepsi persepsi didikan yang kita terima dulu dengan anak-anak yang dirasakan sekarang, di mana eh, dalam konteks pendidikan dahulu kita melihat bahwa penghukuman atau yang sifatnya untuk mendisiplinkan kita itu adalah memang berorientasi dalam rangka untuk mendidik atau menghasilkan karakteristik anak yang diharapkan oleh pendidikan itu seperti apa terhadap peserta didiknya. Nah, oleh sebab itu menurutku ya, ada sebagai bahagian dari orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah, sebenarnya orang tua juga harus menyadari bahwa anak ketika sudah berada di sekolah, dia menjadi artinya orang tua itu memberikan kepercayaannya kepada sekolah agar anak itu bisa dididik sesuai dari apa yang diatur di dalam sekolah tersebut gitu loh. Yang artinya di sini kita harus melihat bahwa orang tua juga harus secara objektif ya, apabila ada perilaku-perilaku kenakalan yang terjadi karena memang dia tidak bisa didisiplinkan, itu harus dianggap sebagai bentuk hukuman yang dalam artian mereka itu adalah bentuk disiplinan anak sendiri gitu loh. Pendidikan kita harus sadari juga ya, bukan sekolah itu bukan hanya untuk transfer ilmu aja, untuk Hmm. menjadikan anak yang tidak tahu menjadi tahu, tetapi bagaimana menciptakan karakter anak itu sesuai apa yang diharapkan oleh pendidikan itu sendiri. Nah, kan permasalahannya sampai saat ini kan yang kita lihat itu mengapa adanya kriminalisasi itu kan karena adanya turut campur orang tua yang menurutku sudah tidak lagi
tidak lagi objektif melihat permasalahan itu seperti apa, sehingga ketika anak ini sudah merasa mendapatkan sesuatu yang ini, akhirnya eh, masuknya ke dalam ranah yang artinya bisa diselesaikan di sekolah, tapi pada akhirnya itu tuh masuk ke dalam ranah sosial atau ranah hukum, yang padahal hal tersebut tuh bisa diselesaikan di sekolah aja. Nah, menurutku penting bagiku agar semua setiap dari pihak ya, baik dari pihak orang tua maupun dari pihak sekolah itu sendiri, juga melihat batasan-batasan sejauh mana penghukuman itu bisa diterapkan kepada anak dengan memberikan, misalnya kalau di tempatku dulu di sekolah kita mungkin ada semacam apa, semacam eh, semacam ada apa, ada poin ya, bonus Hmm. poin, yang artinya setiap dari kita ketika sudah melanggar satu aturan tentunya pasti akan dipotong dengan poin yang kita miliki tersebut. Dan menurutku sampai hal ini ketika itu diterapkan masih cukup efektif kok untuk dilakukan sampai saat ini gitu. Tanpa perlu melibatkan atau berurusan dengan hukum, anak pun ketika sudah diberikan dengan sistem poin tersebut di sekolah, itu menurutku adalah bagian hal yang cukup efektif untuk diberikan kepada anak. Oke. So memang akhirnya bagaimana peran orang tua, implementasi guru, dan juga ada kepastian hukum yang benar-benar bisa mengatur dengan lebih baik itu harus berjalan bersamaan ya Mbak Dewi. Gak Betul. cuma bisa lepas satu-satu supaya akhirnya masalah-masalah soal anak yang mungkin merasa didikannya kurang baik di sekolah, lalu juga perlindungan guru dan juga kesejahteraan guru bisa dipikirkan dan ada kepastian hukum, itu bisa membuat iklim pendidikan di Indonesia jadi lebih baik lagi gitu ya. Iya, betul, betul. Oke. Baik, Mbak Dewi, ini obrolan yang seru banget, tapi kayaknya kita udah ada di end of the road, belum tanda petik gitu. Mungkin ada yang belum disampaikan lagi kah mengenai isu ini, Mbak Dewi? Hmm, Mungkin yang ingin saya sampaikan di dalam konteks bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, ya, pertama, apakah RUU perlindungan guru ini kita sudah anggap penting atau tidak? Menurut saya, eh, sebagai badan organisasi profesi yang ada sampai saat ini, PGRI sebenarnya bersama dengan teman-teman guru yang lain perlu menciptakan satu sistem eh, pendidikan atau penghukuman yang efektif bagi anak-anak, di mana penghukuman tersebut tidak selain dari memiliki efektivitas untuk mengubah dari perilaku tersebut, sistem tersebut juga artinya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran para pelajar agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang jauh lebih baik dengan penerapan sistem hukum yang lebih baik ya, yang dapat dikembangkan atau diciptakan oleh organisasi profesi seperti PGRI. Saya pikir dengan hal yang tersebut kita maka tidak perlu lagi uh, uh, mendengar bahwa ada guru yang dikriminalisasi karena sistem penghukumannya yang pada akhirnya menyakiti dan akhirnya berdampak kepada satu satu sekolah atau satu sistem pendidikan tersebut. Saya pikir sih seperti itu ya, supaya agar artinya sistem pendidikan kita bisa bertumbuh jauh lebih baik tanpa harus melibatkan hukum yang pada akhirnya sebenarnya kita masih memiliki banyak pekerjaan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke. Kalau gitu, thank you so much Mbak Dewi Rahmawati Nur Aulia dari The Indonesian Institute for your time buat ngobrol kali ini. Mungkin bisa di-share dikit nih Mbak, karena mungkin ini awal tahun gitu ya, dari Ya. teman-teman TII, ada apa nih yang happening buat tahun 2025 ini di awal-awal gitu, maybe ada yang mau di-share soal kegiatan dari teman-teman di Indonesian Institute Mbak? Oh ya, kami dari The Indonesian Institute ya, teman-teman bisa melihat hasil kerja kami di situs resmi kami di www.theindonesianinstitute.com. Di media sosial juga ada di Instagram, di Facebook, termasuk juga kita ada podcast juga di ngobi.podcast. Oke. Ngobrolin kebijakan ya Mbak ya? Iya.
Yes, gitu. Dengerin Sobat Isi ID podcastnya teman-teman di Indonesian Institute, ngobrolan kebijakan itu juga lumayan eye-opening soal kebijakan-kebijakan baru, dan follow dan cek websitenya The Indonesian Institute ya. Kalau gitu, it's a wrap for this episode. Thank you so much for listening, guys. Dan jangan lupa buat nge-follow sosial medianya di Conversation Indonesia di @conversationidn. Kita ada di TikTok, kita ada di X, kita juga ada di Instagram. Don't forget to follow Suara Akademia di Spotify dan YouTube Music juga kalau misalnya emang lagi males buat di Spotify gitu. Dan subscribe our YouTube channel, The Conversation Indonesia, for more multimedia content right there. Bisa dicek langsung di sana ya. Once again, terima kasih sudah mendengarkan Sobat Isi ID. Saya Muhammad Syarif selaku podcast produser. Mau ngucapin minta maaf kalau misalnya emang tadi ada sedikit-sedikit salah gitu ya. I'll see you on next episode. Have a nice day. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.